Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana nikmat Allah terlalu banyak melimpah kepada kita semuanya. Bermula dari pertama kita lahir sampai detik ini kita hadir di dalam majlis kita ini. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan, semua sudah kita nikmati. Dan rezeki tersebut akan terus Allah berikan dengan kemahamurahannya sampai ajal kita datang. Maka kita harusnya betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah digunakan nikmat tersebut di atas ketaatan kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafidahullah. Dan sekarang kita akan masuk ke aspek sosial di halaman 51. Tentu setelah sebelumnya kita cukup banyak menyelesaikan poin-poin diantaranya tentang masalah ilmu agama di rumah. Ada masalah pengajaran, masalah perpustakaan buku, membiasakan diskusi tentang masalah ilmu agama dan seterusnya. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan sampai di halaman 50 kurang lebih bahasan yang sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan baru di aspek sosial dalam rumah atau ada hubungannya dengan rumah. Mungkin dalam pembukaan dulu, saya perlu titik beratkan bahwasanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak-Bapak yang ikut online juga kami sapa tentunya, maka tidak bisa dilepaskan seluruh aspek kehidupan kita ini dengan sosial. Jadi selalu saja ada. Kalau orang misalnya berdagang, berniaga, tetap harus ada aspek sosialnya. Orang juga tetap di rumah ada aspek sosialnya. Nantinya dalam bab agama ini dikenal dengan bab sedekah. Kita berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, gitu ya. Berdiskusi dengan orang lain, mendengarkan tentang masalah permasalahan orang lain, lalu kita coba memecahkan permasalahannya semampu kita kalau memang kita ahli di bidangnya. Semua ini berhubungan dengan masalah aspek sosial. Dan di sini penulis lebih menyinggung ke masalah aspek sosial dalam rumah. Dan ini masuk dari 40 nasihat rumah tangga, ini adalah nasihat yang ke-13. Saya akan bacakan dulu kata penulis di halaman 51, nasihat ke-13-nya di aspek sosial di rumah, memberi kesempatan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan keluarga. Mungkin dalam pembukaannya kita harus ketahui memang dalam Islam ada namanya musyawarah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38, "Wasyawirhum fil wa amruhum syura bainahum." Dan urusan mereka ya diputuskan dengan cara bermusyawarah di antara mereka. Kita butuh rincikan terlebih dahulu. Kalau seorang atasan mengajak bermusyawarah siapapun yang ada di bawahannya, seperti seorang presiden atau raja kepada menteri-menterinya misalnya atau staf khususnya, atau misalnya seorang panglima perang kepada prajurit-prajuritnya, atau seorang pemilik perusahaan dengan staf-stafnya, atau seorang suami di rumah dengan istrinya, atau seorang orang tua, seseorang tua dengan anaknya, semua ini hanya berdiskusi, hanya berdiskusi. Dan keputusan terakhir ada di tangan pemimpin. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kenapa kami titik beratkan ini? Karena ada sebagian istri tidak faham masalah ini. Mereka berpikir kalau dalam rumah tangga misalnya, atau juga sama, menteri misalnya, atau prajurit di medan perang bagi panglima perang misalnya, atau staf di perusahaan bagi atasannya, dia berpikir kalau diajak bermusyawarah atau diminta pendapat, maka pendapatnya harus diterima. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Bermusyawarah itu berarti hanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang banyak, nanti sang pemimpin akan memilih pendapat yang paling baik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Banyak orang yang jadi menteri, dia tidak terima ini. Sehingga pendapatnya kalau dianggap tidak diterima oleh raja atau presiden, maka dia melakukan pemberontakan misalnya. Contoh, ya, atau dia membuat gemuruh konflik dalam pemerintahan tersebut. Ini contoh. Begitu juga dengan prajurit di medan perang. Mungkin dia punya ide untuk mengatur strategi perang, pada saat diajak musyawarah dengan panglimanya, lalu panglimanya nolak misalnya. Mendengar pendapat dia tapi memilih pendapat yang lain. Di situ dia tidak terima. Mungkin dia bisa jadi orang yang berkhianat. Berapa banyak
prajurit-prajurit dalam medan perang mereka berkhianat, mereka akhirnya bergabung dengan pasukan musuh hanya karena pendapatnya tidak diterima. Itu contohnya oleh panglima perang. Begitu juga dengan istri di rumah, itu begitu juga. Ya kadang-kadang karena dia diajak musyawarah sama suaminya, dia pikir musyawarah itu adalah berarti pendapat dia harus diterima. Sehingga akhirnya kalau suami punya pendapat, istri punya pendapat dan ditolak pendapat si istri oleh suami sebagai pemimpin, maka dia marah, kecewa. Nah ini semua tidak benar, ya. Atau anak-anak pada saat diajak musyawarah orang tuanya dan orang tuanya hanya tidak menerima pendapat itu biasa saja. Kita harus paham bahwasanya keputusan terakhir di tangan pemimpin, itu yang penting. Dalam negara berarti pemimpin tertinggi, raja atau presiden. Kemudian dalam perang berarti panglima perang, ya kan? Dalam rumah tangga berarti suami bagi istri dan orang tua bagi anak-anak. Begitu juga di perusahaan berarti pemilik perusahaan. Penentu keputusan, walaupun kita nggak suka keputusan itu, kita nggak bisa bantah, karena itu mereka pemiliknya, mereka pemimpinnya. Yang penting kita sudah tulus dan ikhlas memberikan saran, diterima tidak diterima, Allah sudah catat pahalanya. Jadi jangan sampai membawa pada kekecewaan. Dan ini kita jelaskan karena banyak terjadi konflik-konflik karena masalah ini. Dia rasa pendapatnya tidak diterima, kemudian dia pun akhirnya ya memberontak, di sini tanda kutip ya, dia buat masalah, dia buat konflik. Nah, saking pentingnya patuh pada pemimpin ini, sampai-sampai kita tahu ya dalam sholat saja imam itu, kalau bapak ibu lagi sholat, kemudian diimami oleh imam dan imamnya keliru. Contoh misalnya tadi sholat duhur, anggap kita ini jadi makmum, ada imam kita, di rakaat kedua dia tidak tahiyat. Misal, dia tidak tahiyat, dia berdiri ke rakaat ketiga, dia anggap dirinya sudah rakaat ketiga misalnya, atau dia anggap dirinya sudah tahiyat. Makmum laki-laki misalnya mengingatkan sambil mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi dia tidak mau. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memberontak? Kita keluar dari sholat? Enggak, kita ikutin kan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikutin, disempurnakan sholat. Mereka akan bertanggung jawab depan Allah atas kesalahan. Kalau misalnya sang imam itu tahu sebenarnya dia belum tahiyat, diingatkan makmum dia tidak mau ikut, maka dia tanggung jawab depan Allah. Si makmum tetap mendapatkan pahala sempurna. Nah seperti itulah ya. Oleh karena itu perlu sekali digarisbawahi dulu, poin penting dalam pembukaan kita memberikan kesempatan untuk berdiskusikan persoalan-persoalan keluarga. Diskusi di sini berarti meminta saran, tapi bukan berarti pendapatnya harus diterima. Bisa ditangkap ini ya. Karena banyak sekali terjadi kasus rumah tangga gara-gara itu. Istrinya menganggap, oh dia sering kasih masukan suami, suami nggak mau terima. Padahal suami sebagai pemimpin, dia punya hak untuk menentukan mana yang terbaik. Begitu juga tadi pimpinan perusahaan, begitu juga pimpinan negara dan seterusnya. Dasar hukumnya surah Asy-Syura 38 tadi, wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka maksudnya di kalangan muslimin diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, berarti mengumpulkan pendapat-pendapat. Ini tentu kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Artinya setiap kali ada sesuatu urusan kita boleh berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap mahir di bidangnya. Jangan bermusyawarah dengan semua orang ya. Jangan menarik ayat ini kepada semua level kita berbicara. Misalnya kita diskusi sama anak kita yang masih kecil, atau kita diskusi dengan adik kita yang belum berumah tangga, padahal sebenarnya kita sedang bicarakan masalah rumah tangga, atau kita bicara tentang bisnis tapi kepada orang yang gagal atau tidak mengerti bisnis. Semua ini tidak akan mendatangkan hasil. Bermusyawarah juga, batasan lainnya adalah berbicara dengan orang yang ahli di bidangnya. Kata Nabi SAW, kalau perkara itu dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalau kita bicara pada orang yang bukan ahlinya, maka percuma, tidak ada manfaatnya. Bahkan dati bisa mengubah ya persepsi dan mindset kita yang mungkin sudah benar menjadi keliru karena kita salah mendengarkan pada orang lain. Jadi harus bijaksana memilih teman kita bermusyawarah. Penulis mengatakan ketika kepada anggota keluarga diberi waktu, ketika anggota keluarga diberi waktu dan kesempatan untuk sama-sama duduk mendiskusikan persoalan internal dan juga eksternal keluarga, maka itulah pertanda bahwa keluarga tersebut memperhatikan keutuhan keluarga, peran dan saling kerjasama. Di paragraf pertama ini ada dua makna di sini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kepala rumah tangga, sang suami atau ayah, ya sesekali, bukan setiap saat, dia duduk dan berdiskusi dengan istri dan anak-anaknya di beberapa poin yang dianggap memang itu layak. Misal diskusi sama istri tentang masakan apa besok, kemudian mungkin sesekali tempat yang akan dikunjungin gitu ya. Tetapi bukan berarti diajak diskusi dalam segala hal.
Ya, sangat tidak tepat kalau seorang suami mengajak diskusi istrinya masalah kerjaan, istrinya nggak ngerti kerjaan itu apa. Ya, laporan keuangan seperti apa atau permasalahan utang seperti apa, sehingga akhirnya terbebani hal-hal yang tidak diperlukan. Padahal mungkin tugas di rumah sudah cukup banyak, gitu kan? Itu kalau terjadi pada pemimpin. Tentu kalau kita balik, kalau balik bagaimana Ustaz? Kalau seorang istri yang sering diskusi sama suaminya nggak ada masalah, karena pemimpin yang diajak diskusi itu masih oke, ya. Maka ini dari satu sisi pimpinan rumah tangga itu baik suami ataupun orang tua suami istri, bapak dan ibu kepada anak-anak, maka ini berdiskusi bisa tapi pada beberapa hal-hal yang pantas dan cocok gitu ya. Pernah kami sampaikan anak-anak yang boleh diajak diskusi itu 14 tahun ke atas. Sebelum 14 tahun jangan diajak diskusi karena belum sempurna akalnya. Ini pernah kami sampaikan statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwasanya didik anak kalian 7 tahun kali 3. 7 tahun pertama dengan kasih sayang, 7 tahun kedua dengan ketegasan, penanaman prinsip. Ibu dan ayah tidak suka begini, kamu jangan begitu. Itu dari 7 tahun sampai 14, itu harus tegas di saat itu. Karena itu terbentuk pribadinya nanti. Di 14 tahun sampai 21 boleh kita ajak musyawarah, tapi tidak dalam segala hal. Makanya di bawah 14 tahun, bapak ibu yang pilihkan bajunya, bapak ibu yang pilihkan makanannya, bapak ibu yang pilihkan sekolahnya. Jangan ditanya mau makan apa, mau pakai baju apa, mau sekolah di mana, itu nggak cocok. Akalnya belum cocok untuk itu. Ya. Jadi jangan salah, ini pernah kami kasih contoh ya, di beberapa poin-poin sebelumnya. Di mana ada sebagian orang tua, dia yang tahu jarak sekolah itu, dia yang tahu kurikulumnya, dia yang tahu biaya sekolah, tapi malah anaknya yang ditanya, nak mau sekolah di mana? Suka enggak tadi sekolahnya? Bahasa-bahasa ini tidak cocok untuk anak-anak. Mereka tidak mengerti. Mungkin kalau kebetulan dia hanya suka warnanya, maka dia mengatakan ya di situ saja. Atau kalau tidak suka warnanya, oh enggak, saya enggak suka. Kemudian dia mulai menentukan keputusan. Dan sebagian orang tua mengikuti anak-anaknya, walaupun jaraknya jauh, walaupun biayanya lebih besar, walaupun mungkin kurikulumnya lebih tidak islami. Tapi karena anaknya yang desak, maka dia ikuti. Nah ini keliru. Ini tidak tepat poin musyawarah di masalah-masalah seperti ini. Jadi ini dua sisi ya, satu sisi tadi sang suami atau orang tua sebagai wali mengajak diskusi, tapi kami kasih batasannya tadi. Dan sekarang sisi yang lainnya adalah kalau anggota keluarga yang diajak diskusi boleh memberikan saran dan masukan, tapi ingat tadi batasan sebelumnya saya sampaikan, jangan paksakan pendapat kita sebagai anggota keluarga diterima. Ya, istri nggak boleh paksakan pendapatnya pada suami karena dia pemimpin. Anak-anak nggak boleh paksakan pada orang tua. Staf perusahaan nggak boleh paksakan pada owner perusahaan. Ya, masyarakat atau menteri-menteri nggak boleh paksakan pada presiden. Karena memang mereka dipilih jadi pemimpin yang harusnya dimuliakan gitu ya. Nah itu poinnya. Ya. Baik, semoga kita belajar bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.